Hai semuanya, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua bakalan nge-review sebuah komik lagi, yaitu komik Spriggan. Gimana komiknya? Langsung saja kita mulai. Jadi kemarin gue beli komik jadul ya yang berjudul Spriggan ini, dan gue belinya sekitar 8 volume. Gue kekurangan di volume 5, 6, sama 10 karena di sellernya juga udah nggak ada ya nomor tersebut. Jadi ya gue beli yang ada aja dulu, nanti bakalan gue lengkapin. Jadi kenapa gue tertarik untuk mereview Spriggan ini? Karena menurut gua untuk ceritanya itu menarik banget ya. Dan salah satu yang membuat gua pengen beli komik ini adalah sebelumnya gua melihat movie animenya ya, yang tahun 1998, dan itu keren banget sih. Coba aja kalian cari di internet ya. Gua nggak tahu yang legalnya di mana, dan gua juga jujur gua nonton yang ilegal. Tapi kalau misalkan kalian dapat yang legalnya lebih bagus sih. Dan coba aja nonton yang Spriggan tahun 1998. Dan itu gua jamin kalian bakalan suka dah dan akan tertarik mencari komiknya kayak gua. Jadi Spriggan itu apa sih? Nah, gua akan ngasih tahu kalian sedikit sinopsisnya. Spriggan terjadi pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, di mana artefak misterius dan tidak dikenal yang disebut artefak out of flash atau out of flash artefak yang bisa disingkat OOP art ditemukan di berbagai belahan dunia yang mengarah ke perang rahasia antara berbagai kekuatan melawan Arkham Corporation, sebuah organisasi yang menempatkan dirinya sebagai penjaga OOP art untuk mencegah penjahat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan OOP art tersebut sebagai senjata. Manga ini diadaptasi ke dalam sebuah film oleh studio 4 Celsius ya pada tahun 1998 yang disutradarai oleh Katsuhiro Otomo. Kalau kalian nggak familiar, mungkin kalian bisa familiar dengan poster ini. Nah, beliaulah yang mendirect juga film tersebut. Kemudian manga ini juga diadaptasi ke dalam sebuah game ya. Dan yang terbaru itu adalah serial anime di Netflix. Kalau nggak salah di bulan kemarin ya, tapi gue belum nonton sih. Untuk kalian yang sudah nonton mungkin bisa kasih review di kolom komentar. Oke lanjut, mari kita langsung saja unboxing ya, biar kita bisa review untuk bagian dalamnya. Apakah masih bagus atau sudah nggak bagus lagi. Oke, mari kita unboxing satu persatu. Wow. Untuk ukuran manga jadul ya, ini masih mulus banget loh. Gila, keren. Syukur banget gue dapat komik mulus dan juga murah. Oke. Ini volume 2 agak sedikit rusak ya, karena sudah kebuka tadi, dan ada lecetnya gitu. Ada lecetnya juga, sayang banget. Di bagian sini agak lecet banget ya, sayang banget sih. Oke lanjut, ini buku yang terakhir. Rata-rata lecek kayak gini ya karena komik lama, walaupun ini masih mulus sih, nggak ada yang kayak sobek atau gimana ya. Cuman di volume 9 aja nih yang agak parah. Oke, mari kita review untuk bagian covernya dulu. Untuk di bagian atas ada tertulis buku komik Elix Media Kuputindo. Kemudian di bagian sini ada tulisan judulnya Spriggan, lalu volume 1, dan di sini ada ilustrasinya. Dan keren banget ilustrasinya ini. Memperlihatkan tokoh utama ya. Lanjut ada Takashige Hiroshi, ini merupakan penulisnya, dan juga Minagawa Ryuji merupakan ilustratornya atau mangakanya. Jadi dikerjakan oleh 2 orang ya. Untuk warnanya menurut gue bagus banget sih, dan punya ciri khas gitu, dan cenderung terlihat kalem juga sih. Untuk di bagian sini ada garis ya, dan ini mengingatkan gue dengan komik-komik Naruto ataupun One Piece ya. Seingat gue sih Naruto ya, ada garis kayak gini nih. Kemudian lanjut ada Spriggan, kemudian nomor 1, dan ada garis merah 2 kayak gini, dan nama penulis serta mangakanya.
Lanjut untuk di bagian belakang ada sedikit sinopsisnya, kemudian sini ada gambar artefaknya. Di sini seperti biasa, jadi di sini komik remaja ya, masih masuk komik remaja. Kemudian ada logo Alex Media Kompetindo, kemudian ada alamatnya serta ada webnya. Di sini belum ada kayak Facebook ataupun Instagram ya. Jadi ini namanya juga komik jadul, jadi masih belum ada. Kemudian di sini ada barcode. Untuk di bagian sini masih belum ada tertera harga ya, tapi untuk di komik berikutnya atau volume berikutnya sudah ada tertera harga. Oke, untuk covernya segitu aja ya, dan cukup menarik menurut gua dan menggugah selera untuk membeli komik ini sih, karena ilustrasinya keren. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian dalamnya. Wow, masih bagus ya. Kita lihat original Japanese edition published in 1991. Wah, 1991 nih, sedangkan diterbitkan di Indonesia itu 2005. Jadi lama banget sudah ya. Dan terlihat di sini hasil cetaknya ya. Nih, jadi ada berapa chapter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 chapter dan judulnya sama-sama semua ya. Mungkin ada partnya gitu. Gua akan memperlihatkan beberapa artnya ya. Terlihat banget ya style jadul dari komik ini. Masih kelihatan bagus kok hasil cetaknya ya, walaupun ada yang tidak terlalu jelas, kayak misalkan yang gelap kayak gini nih, gambarnya agak kurang jelas sih. Terasa banget ya komik jadulnya dan style-style jadulnya, namun detailnya masih dapat kok, detail banget ini. Wow. Wah, lihat. Dan yang gue lihat dari volume 1 ini pun ternyata beda dengan movie-nya ya. Movie-nya mungkin entah mengikuti volume yang berapa, tapi intinya beda banget sih dengan yang volume 1. Berarti untuk movie-nya itu nggak semua diambil dari manganya ya atau komiknya. Jadi akan sangat menarik untuk membaca komiknya lagi sih, agar tahu cerita lengkapnya. Wow, detailnya mantap ya. Oke, gue akan baca ini dulu, lalu gue akan review bagaimana ceritanya dan juga semua art yang ada di volume-volume berikutnya. Oke, jadi setelah gue membaca dan melihat keseluruhan, dari segi cerita sangat menarik banget sih menurut gue, karena terdapat banyak art ternyata. Dari satu volume aja bisa dapat 2 loh. Dan itu gila banget sih, banyak banget cerita ternyata dari satu volume sampai 11 volume. Gila, gue kira di yang movie itu tuh mencakup semua volumenya. Ternyata enggak. Di movie-nya itu cuman mencakup salah satu volume doang. Jadi masih banyak cerita dari Spriggan ini. Kemudian hal menarik berikutnya adalah penuh dengan misteri. Yes, kisah dari Spriggan ini penuh banget dengan misteri dan terbagi jadi banyak sekali misteri yang ada di dunia. Karena hal yang menarik berikutnya itu adalah misteri tersebut dan ceritanya juga mengambil dari referensi sejarah asli. Ada beberapa yang memang dari sejarah asli sih. Kalian akan tahu ketika kalian membaca ini nanti. Dan gue salah satu orang yang sangat suka dengan movie atau komik ataupun
anime yang berlandaskan dengan sejarah yang asli. Kemudian hal menarik yang berikutnya adalah banyak sekali karakter-karakter yang unik. Bukan hanya karakter utamanya tapi juga karakter yang lainnya. Bahkan karakter sampingan memiliki keunikannya tersendiri. Bisa gue bilang karakter-karakter di sini ya kayak superhero ya, atau mungkin kayak X-Men lah bisa gue bilang. Karena di sini Spriggan ini memiliki kayak agen-agennya atau agen-agen khususnya kayak gitu ya, dan memiliki kekuatannya masing-masing. Jadi memiliki karakteristik kekuatan masing-masing. Seperti karakter utama kita ini ya, yang memiliki kekuatan tubuh yang sangat luar biasa dan didukung oleh baju zirahnya ini juga ya, yang membuat kekuatannya berlipat lebih banyak atau berkali-kali lipat lah. Kemudian untuk musuh-musuhnya juga memiliki kekuatan uniknya masing-masing, dan kalian akan mendapatkan bisa dibilang musuh-musuh yang keren lah di sini. Yang unik lagi dari cerita ini adalah memiliki petualangan yang beragam, jadi ke tempat-tempat yang berbeda. Tidak hanya terpusat di Jepang tapi juga di kota-kota lain, karena beberapa artefak didapatkan di benua-benua lain ya bisa dibilang. Jadi tidak monoton di Jepang, dan itu menurut gua asik banget sih. Untuk segi detail dapat banget sih, walaupun satu aja sih yang menurut gua agak kurang, yaitu di bagian muka yang kadang bagus kadang enggak. Ya jadi kadang aneh gitulah proporsinya ya, dan itu juga terjadi di proporsi tubuh, kadang agak-agak aneh sih ya. Gue bisa mewajarkan karena ini komik-komik jadul ya bisa dibilang, jadi art stylenya pun ya masih yang jadul lah. Tapi setelah beberapa volume berikutnya kerasa banget sih perkembangan artnya menurut gue, jadi kerasa lebih bagus dan lebih detail juga. Mungkin yang terakhir itu adalah dari segi cetakannya. Menurut gua dari segi cetakannya sih masih tajam ya, walaupun tidak setajam cetakan zaman sekarang. Cuman di bagian yang seharusnya full color itu jadi nggak terlalu tajam, karena di komik ini dicetak dengan hitam putih aja. Jadi warnanya agak sedikit nyatu gitu dan kerasa nggak tajam. Dan biasanya kan kalau di komik Indo itu agar menghemat budget, jadi di beberapa halaman, biasanya halaman pertama itu seharusnya kan dicetak dengan full color, jadi dicetak dengan hitam putih aja supaya lebih hemat. Padahal kan kalau misalkan mau lebih keluar dan lebih tajam itu harus dicetak dengan full color, ataupun biasanya mengikuti komik dari Jepangnya. Kalau misalkan di komik Jepangnya itu hitam putih, berarti di Indo juga hitam putih. Seperti itu sih. Dan kalaupun misalkan terdapat di beberapa halaman itu kurang tajam, gue bisa memaklumi sih, karena dari segi umur komik ini pun juga udah tua banget ya, dimulai dari tahun 2005. Nah jadi itu udah tua banget sebenarnya, ini komik ini tua banget. Gue pun masih bocah waktu itu ya, bocah SD. Oke, mungkin segitu aja ya review gue untuk Spriggan ini. Dan apakah kalian harus beli atau koleksi gitu atau enggak? Menurut gua sih kalian harus coba beli dah, karena dari segi cerita asik banget, dari artnya bagus, walaupun ya kalian harus memaklumi untuk artnya ini kerasa banget art jadul ya. Kalau kalian nggak masalah ya silahkan beli aja. Kalau kayak gue sih nggak masalah ya, asalkan ceritanya asik, dan ini pun ceritanya asik banget. Dan artnya juga detail walaupun jadul ya, jadi sangat mantep lah untuk dikoleksi. Dan juga harganya murah banget juga. Gue dapat satu komik ini aja cuma 6.000 loh. Jadi worth it banget sih untuk dibeli ya, mumpung masih banyak juga di toko online. Jadi ya apa ruginya sih, cuma 6.000 kan. Dan mungkin gue akan menunggu banget kalau ini misalkan dicetak ulang. Semoga aja sih ya, karena sangat sayang gitu komik yang kayak gini nggak dicetak ulang. Sayang banget sih, beneran dah. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.